Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Jadi untuk video kali ini dan di video ini aku akan membahas tentang janji aku. Waktu itu aku pernah share di Facebook tentang history cinta aku yang jarang terekspos, karena aku berjanji jika melebihi 200 komentar aku akan bercerita kenapa dan apa alasannya, apa itu dan bagaimana pokoknya. Walaupun ya komentarnya itu nggak sesuai dengan apa yang aku maksud, tapi ya nggak apa-apa sih. Maksud aku tuh di komentar itunya bukan cuma A, B, C, D kayak orang belajar gitu ya, bukan. Tapi maksudnya bagaimana tanggapan mereka dan apa sih menurut mereka baiknya atau gimana gitu. Tapi udah nggak apa-apa. Jadi kita akan membahas ke ceritanya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, cepet-cepet subscribe, karena support dari kalian yang akan terus mendukung YouTube channel aku. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton channel YouTube aku dan yang suka like, komen. Terima kasih banyak. Tanpa dukungan kalian aku gak akan termotivasi untuk seperti ini. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Dan setelah kalian menonton video ini, kalian boleh tanggapi kekurangan ataupun saran ataupun apapun itu di bawah komentar ya. Terima kasih. Oke guys, nah jadi di kisah cinta aku itu aku memang jarang mengekspos kegiatan aku. Aku tuh nggak seperti kebanyakan orang yang selalu ngepost masalah pribadi percintaan mereka gitu. Aku tuh orangnya bisa dibilang terlalu privasi untuk urusan percintaan. Nah, aku membuat video ini karena yang pertama banyak banget yang nanya ke aku, siapa sih pacar aku, atau orang mana, atau siapa, atau gimana gitu. Bahkan dari orang tua atau keluarga atau tetangga atau semuanya itu banyak yang nanya gitu. Tapi aku sih orangnya cuek-cuek aja, karena selagi itu tidak nyaman dengan aku nggak akan pernah jawab gitu. Nah, mungkin di video kali ini aku akan membahas hal penting saja yang selalu mereka tanyakan gitu. Di antaranya itu ada 7 pertanyaan yang akan aku bahas, dan mungkin bagi kalian yang belum puas terhadap pertanyaan ataupun kesimpulan yang aku bikin, kalian boleh ada sesi part 2. Jika kalian setuju boleh komen. Oke guys, kita langsung aja ke 7 pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan oleh orang-orang terdekat aku. Yang pertama adalah sebentar ya, ini masih di sini. Oke. Yang pertama yang menurut aku itu ini adalah oke, langsung aja ke pertanyaannya ya. Yang pertama itu, definisi cinta menurut aku itu seperti apa? Nah, kebanyakan orang itu di zaman sekarang itu masih SD, masih SMP, ataupun ya kalau SMK atau kuliah itu wajar ya, mungkin sudah mulai mengenal apa artinya hubungan ya saling suka kayak gitu ya. Tapi
bagi aku pribadi, aku mempunyai prinsip yang beda dari orang lain gitu. Gak tau sih, mungkin banyak juga di luar sana yang sama gitu kayak aku. Tapi bagi aku itu, cinta itu bukan suatu hal yang main-main ataupun apa ya. Jadi waktu itu aku pernah berprinsip seperti ini, gak apa-apa gitu mereka berpacaran di usia mereka yang 15, atau pas mereka SD atau pas mereka SMP, aku gak peduli dengan semua itu. Aku gak pernah apa ya, walaupun aku juga wanita yang normal ya, yang suka gitu sama lawan jenis aku, tapi aku tidak pernah menganggap itu suatu hal yang sangat apa ya, gimana gitu pokoknya. Tapi aku menganggap itu hal biasa gitu. Tapi aku mempunyai prinsip cinta tersendiri dalam hidup aku gitu. Aku pernah berdoa waktu itu, ya Allah, aku hanya ingin mempunyai seorang pacar di usia aku yang ke-20, dan aku bisa menepati dan melaksanakan semua itu. Dan alhamdulillah pas pada umur aku yang ke-20, aku mempunyai seorang pacar. Nah, dari situ aku mulai apa ya, mulai tahu apa yang sering teman-teman aku katakan pas mereka pacaran waktu SMP, waktu SD kayak gitu. Tapi walaupun ya masih dibilang gimana ya, aku tuh cuek banget gitu pas pacaran tuh, gak gimana ya. Jadi aku tuh orangnya itu masih terlalu egois, sehingga aku hanya bisa bertahan sampai 8 atau 9 bulan atau berapa yang pokoknya gak sampai setahun. Dan orang-orang terdekat aku itu bahagia banget gitu karena aku punya pacar akhirnya gitu. Tapi dari situ bukan berarti aku itu apa ya, selama ini apa ya, oke, intinya aku pernah pacaran kayak gitu. Tapi dari pacaran aku yang waktu itu, aku mempunyai banyak sekali hikmah tersendiri, dan itu membuat aku gak gampang mudah untuk mendekati siapapun yang dekat sama aku gitu. Jadi lebih selektif terhadap orang-orang yang dekat sama aku gitu. Mereka itu karakternya seperti apa, dan mereka itu sebenarnya gimana gitu. Jadi aku tuh nggak sembarangan untuk memilih pasangan aku gitu. Oke, dari pertanyaan yang pertama itu kan, definisi cinta menurut aku ya, bagi aku cinta itu adalah sesuatu hal yang membuat kita bahagia, membuat kita lupa akan kesedihan kita, membuat kita nyaman. Jadi kita tuh ibaratnya kalau misalkan punya masalah itu dihadapin bareng-bareng, dijalankan dengan dengan bersama gitu. Intinya kita itu nggak sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, jadi ada temennya lah intinya. Aku memang orang yang privasi terhadap hubungan itu bukan berarti karena aku apa atau gimana ya, tapi itu emang sudah menjadi karakter aku. Pokoknya definisi cinta bagi aku itu adalah seorang yang bisa membuat diri kita bahagia, itu intinya. Percuma kan misalnya kalau kita dicintai atau apa gitu, tapi mereka yang gak cinta gitu. Jadi bagi aku definisi cinta itu menurut aku adalah seorang yang mencintai kita dengan keadaan kita yang seperti ini, dan juga kitanya juga cinta pada dia gitu. Jadi intinya saling mencintai gitu. Oke, nah pertanyaan yang kedua, seberapa pentingkah definisi cinta bagi Nela Nuryanti? Kenapa sih gitu banyak orang yang nanya, kamu tuh gak terlalu memikirkan cinta, kenapa kamu itu lebih memilih untuk memikirkan hal-hal lain, kenapa gitu? Karena bagi aku cinta itu bukanlah segalanya ya.
aku selalu berpikir bahwa cinta itu nomor 2, bukan nomor 1 bagi aku. Karena bagi aku tuh nomor 1 adalah keluarga, karena keluarga adalah orang yang pertama kali mensupport aku, bisa menjadikan aku seperti ini gitu. Ya walaupun memang cinta itu juga nggak salah, tapi bagi aku cinta itu nomor 2. Cinta itu nggak terlalu penting buat aku, karena bagi aku adalah keluarga yang selalu ada di saat keadaan apapun. Sedangkan cinta atau pacar bisa saja hilang ketika kita terluka atau ketika kita berada di posisi yang jatuh. Kadang cinta itu gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi keluarga adalah orang yang paling berharga dalam hidup saya, orang yang selalu mensupport saya, yang selalu mendukung saya hingga saya bisa menemukan kebahagiaan. Intinya seperti itu. Bagi saya cinta adalah nomor 2, bukan nomor 1. Walaupun mungkin untuk kedepannya pastinya saya akan memprioritaskan cinta saya yang pertama, tapi bagi saya dan untuk saat ini saya lebih mementingkan keluarga saya daripada masalah percintaan saya. Mungkin akan ada saatnya bagi saya untuk memikirkan masa depan saya dengan cinta saya, tapi bagi saya sekarang adalah keluarga yang nomor 1. Yang kedua, sekarang adalah yang ketiga, guys. Yang ketiga adalah reaksi apa yang kamu lakukan saat hubungan asmara kamu ditanyakan. Dan itu yang paling sering ditanyakan ya. Pas kecil sih emang biasa aja ya, karena belum saatnya. Nah pas beranjak SMP kayak gitu, aku mulai ditanya gitu, ih siapa sih pacar kamu, misalnya kayak gitu. Kenapa sih kamu gak pernah deket sama siapapun gitu. Aku sih nggak peduli orangnya, aku cuek, aku nggak peduli mereka mau ngomong apa, aku terserah mereka aja. Yang penting hidup aku, mereka ya mereka gitu. Mereka nggak perlu tahu apa yang aku alamin dan apa yang menjadi prinsip aku nggak peduli gitu. Walaupun banyak yang bertanya, dan semakin kesini tentunya semakin banyak yang bertanya, ya wajar ya, karena aku semakin dewasa dan mungkin saatnya untuk menentukan kebahagiaan hidup aku dan mencari pasangan hidup aku. Tapi intinya aku orang yang cuek, aku orang yang tidak pernah peduli masalah percintaan atau apapun itu. Walaupun sering ditanya, disindir, atau intinya yang menjurus ke hal pasangan, aku cuekin aja karena aku gak peduli gitu. Aku mikirnya kayak gini loh, suatu saat aku akan menemukan kebahagiaan aku akan menemukan cinta sejati aku. Biarlah mereka gak tahu prosesnya seperti apa, yang penting mereka tahu kebahagiaan aku di masa yang akan datang. Nah reaksi-reaksi yang sering aku lakukan itu misalnya kayak aku pernah ditanya kayak gini sama tetangga aku. Katanya kan waktu itu malam minggu ya, katanya kok kamu gak pernah ada yang main malam minggu. Oh iya, gak apa-apa gitu, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Karena ya nggak peduli juga ya. Aku kalau misalkan orang lain pada diapelin malam minggu kayak gitu, aku nggak peduli, biarin aja, toh aku juga punya kok pacar gitu. Tapi aku nggak peduli, aku mau dia datang atau enggak aku nggak masalah, aku nggak pernah memaksa dia untuk datang sama aku gitu, nggak peduli aku. Jadi kalau misalkan mereka pada malam minggu atau apa, aku nggak, ya biasa aja nggak apa-apa gitu. Karena waktu aku punya pacar pun aku selalu mainnya bukan hari minggu apa hari apa, tapi hari dimana aku butuh dia dan dia selalu ada, dan dia selalu nganterin aku kemanapun aku mau. Nah itu sih yang menjadi kebahagiaan aku, bukan misalkan malam minggu ya ngapain gitu ke rumah kalau misalkan aku lagi bad mood kayak gitu. Jadi ya hidup aku gitu. Jadi ya walaupun kadang dari masukan dari mereka selalu aku ambil juga, oh mungkin aku kayak gini, aku kayak gitu, oke, aku terima dan aku jadikan itu sebagai pelajaran gitu. Tapi intinya aku juga nggak terlalu egois walaupun aku cuek dengan mereka gitu. Selain itu juga dari orang tua,
Kalau misalkan dari orang tua aku nggak pernah ada yang nanya gitu, kamu dekat sama siapa atau dia siapa atau kayak gitu, gimana gimana, enggak. Mereka taunya aku dekat sama orang kayak gini kayak gitu, oh dia itu ini itu, nggak pernah tahu dia itu siapa gitu, karena aku orang yang sangat privasi. Dan sampai eh, apa ya, keluarga, mama papa adik-adik aku semuanya nggak tahu kalau misalkan aku punya pacar, aku itu apa, karena aku orang yang sangat tidak pernah mau curhat terhadap orang tua gitu. Ya gimana ya, kalau emang aku kayak gini sih, tapi dari pihak orang tua aku juga nggak pernah memaksa aku untuk menikah atau apa gitu, enggak. Jadi mereka menjalani hidupnya, bukan menjalani hidupnya, tapi mereka membebaskan aku untuk memilih sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Kadang mereka juga sering bertanya gitu, kamu harus seperti ini untuk kedepannya seperti ini. Kadang mereka suka nasihatin kayak gitu, mungkin itu sebagian acuan mereka supaya aku bisa menemukan orang yang tepat, tapi mereka tidak pernah memaksa aku untuk kamu tuh harus kayak gini, kamu harus punya pacar kayak gini, enggak. Jadi bagi aku orang tuaku adalah orang tua terbaik yang mengerti aku gitu. Jadi mungkin suatu saat aku juga ingin menemukan pasangan yang juga mengerti aku, walaupun ya untuk saling mengerti itu nggak semudah yang diomongkan, karena bagi aku orang yang paling mengerti aku itu adalah orang tua aku. Jadi intinya kalau ada yang ditanya masalah hubungan percintaan aku cuek aja, aku nggak peduli, aku jawab seperlunya. Kalau misalkan itu perlu untuk aku jawab ya aku jawab, kalau misalkan itu enggak ya aku nggak peduli, walaupun mereka selalu bertanya ini itu atau apa, aku nggak peduli pokoknya. Dan waktu itu juga dari pihak keluarga selalu nanyain siapa sih pacar kamu gitu. Aku ya senyum aja gitu, senyumin aja. Kadang-kadang aku punya pacar tapi aku nggak pernah cerita, kadang-kadang iya gitu, gimana gitulah pokoknya. Jadi pokoknya intinya dari orang-orang terdekat aku tuh jarang banget yang tahu masalah percintaan aku, karena itu bagi aku hanya hati aku aja yang tahu, dan gak perlu semua orang tahu. Pertanyaan keempat, pertanyaannya itu adalah, kamu tuh terlihat privasi tentang masalah cinta, apa sih alasannya gitu. Why gitu. Oke, jujur aku memang orangnya cuek, gak pedulian kayak gitu, jadi mungkin mereka terlihat privasi dan aku jarang mengumbar masalah percintaan aku di sosmed. Jadi mereka itu pada penasaran siapa sih gitu, kenapa sih dia itu nggak pernah kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Ya udah gitu, itu emang menjadi karakter aku. Dan kenapa alasannya, karena aku pernah mengalami yang namanya apa ya, aku pernah jatuh cinta pada seseorang, dan aku selalu mengumbar isi hati aku itu di Facebook, di buku, tapi aku lebih lebih suka mengumbar itu di buku aku gitu. Makanya kalau buku aku itu jarang dipinjemin sama orang, karena emang itu masalah pribadi aku, jadi lebih baik aku simpan aja biar suatu saat aku bisa melihat kembali gitu. Kenapa alasannya, karena yang pertama bagi aku tuh eh, banyak hal yang harus aku pikirkan selain masalah percintaan. Eh, aku adalah anak pertama, dan aku adalah anak yang paling besar di antara saudara-saudara aku yang lain. Banyak yang nggak tahu perjuangan aku sampai detik ini dan sampai saat ini, untuk siapa sih gitu yang nggak pengen lihat orang tua dan saudara kandungnya itu bahagia gitu. uh, Sampai detik ini pun, bukannya aku nggak pernah ingin memiliki cinta yang serius ataupun apa, tapi aku merasa aku mempunyai beban hidup tersendiri untuk membahagiakan keluarga aku sebelum aku suatu saat memiliki kehidupan yang
uh, yang tentunya akan berbeda gitu. Aku ingin melihat kedua orang tuaku bahagia terlebih dahulu, ya walaupun bahagianya itu bukan berarti bahagia yang berbentuk apa ya, berbentuk harta atau apa, tapi bahagia yang berkecukupan, yang bisa membuat mereka itu tenang, bisa membuat mereka menjalani kehidupan yang normal seperti orang lain. Ya intinya bagi aku saling memprioritaskan keluarga daripada pasangan aku, karena bagi aku masih mempunyai tanggung jawab yang besar yang harus aku jalanin, dan itu memang sudah menjadi kewajiban aku sebagai kakak tertua. Aku masih harus bisa membuat mereka tidak seperti aku, yang apa ya, setidaknya aku bisa membuat mereka menjadi lebih baik, bisa apa ya, intinya aku pokoknya untuk mama yang memperjuangkan aku dari aku kecil sampai sebesar ini, yang belum bisa memberikan apapun, yang bisanya hanya menyusahkan, tidak pernah bisa membuatnya bahagia. Buat bapak juga, walaupun bapak pernah membuat hati aku terluka, tapi bagaimanapun dia adalah ayah terbaik yang selalu memberikan aku nasihat. Buat adik-adik aku juga, aku ingin mereka mempunyai pendidikan yang layak, walaupun kadang mereka selalu bilang aku gak mau untuk sekolah, tapi aku selalu mengusahakan kepada mereka untuk sekolah, karena sekolah adalah salah satu cara untuk merubah nasib. Ya, seenggaknya mereka mempunyai ilmu yang tidak seperti orang tua aku gitu. Ya siapa sih nggak ya, orang tua mana yang nggak pengen gitu melihat anaknya bahagia. Maka dari itu aku akan sebisa mungkin menjalankan kewajiban dan tanggung jawab aku terhadap orang tua dan adik-adik aku selainnya anak-anak yang lain. Ya walaupun perjuangan aku nggak seberapa gitu, kayak mungkin orang lain bekerja untuk modal mereka menikah ataupun apa gitu, banyak hal yang mereka pikirkan untuk diri mereka masing-masing. Tapi bagi aku bekerja untuk meringankan beban hidup orang tua aku, supaya mereka tidak terlalu intinya banyak hal yang membuat aku bungkam masalah percintaan itu, bukan karena semata-mata aku gak pengen bahagia atau apa gitu. Aku juga pengen bahagia gitu, tapi aku akan memprioritaskan dulu keluarga aku. Setelah kehidupan keluarga aku membaik dan adik-adik aku sudah mengerti akan artinya perjuangan, pesan dari aku sebagai kakak tertua, aku tidak pernah mengharapkan apapun itu. Aku hanya ingin bisa melihat mereka bahagia, tersenyum. Itu bagi aku adalah, sekali lagi bagi aku adalah, keluarga itu nomor satu. Walaupun aku sadar aku gak boleh egois sama diri aku harus bahagia gitu, tapi kadang aku lupa dengan semua itu. Dan maka dari itu aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga aku dulu, dan nanti masalah percintaan mungkin Allah juga selalu mendengar doa aku, mungkin suatu saat, bukan saat ini. Seperti itu. Jadi mungkin
itu alasan aku terlalu privasi terhadap masalah percintaan aku. Oke guys, pertanyaan 1-4 udah aku bahas. Maafin aku ya kalau ceritanya itu agak melenceng dari jawabannya, soalnya aku terbawa terharu oleh perasaan aku. Maaf juga kalau misalkan ada salah-salah katanya, karena aku nggak deskripsiin itu di jawaban aku, itu spontan dan itu langsung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Menurut aku itu apa ya ini pertanyaannya? Oke. Jadi banyak banget dari mereka yang nanya lebih memilih dicintai atau mencintai. Nah, bagi aku dicintai itu gimana ya? Seneng sih. Rasanya tuh seneng banget, misalkan kayak dari sana respect sama aku atau ada yang lain nomor WA atau apa gitu, aku seneng-seneng aja gitu. Tapi kadang ngapain juga ya gitu diladenin tuh, aku juga nggak suka gitu. Tapi ada juga beberapa yang emang suka maksa gitu, ya udahlah mungkin supaya kita berteman mungkin, atau kedepannya kita bisa cocok mungkin, boleh-boleh aja gitu ya. Kadang ada juga gitu yang kayak gitu, walaupun kadang dari mereka itu gaji juga gitu, gak jelas gitu maunya kayak gimana, maksudnya apa. Kadang kan kita sebagai cewek itu juga butuh yang namanya kepastian ya, kita tuh hubungan gitu apa gitu, mau kayak gimana gitu kan ya. Gak suka juga gitu kalau hubungan tanpa status gitu ya. Mungkin kalau misalkan udah punya pacar atau kayak gimana ya, ya mungkin namanya itu selingkuh ya guys, tapi sebisa mungkin jangan kayak gitu, itu nggak baik juga untuk ditiru. Jadi dicinta itu buat aku juga nggak terlalu gimana gitu ya. Alhamdulillah juga, berarti tandanya masih banyak orang yang sayang gitu. Tapi aku lebih memilih untuk biasa aja gitu kalau dicintai ya. Kalau misalkan kedepannya cocok ya kenapa enggak gitu. Nah, kalau untuk mencintai, jujur aku pernah banget jatuh cinta sama seseorang. Ya mungkin kalau yang sepintas-pintas itu mungkin namanya cinta monyet guys, tapi aku nggak terlalu bertahan lama kalau masalah cinta monyet. Tapi aku pernah jatuh cinta pas aku SMK, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba aja aku tuh suka gitu. Tadinya aku tuh nggak suka sama dia, aku tuh biasa aja. Namun karena teman-teman satu kelas itu semuanya pada nggak tahu ya, mungkin lama kelamaan gue juga bosen ngedenger tuh nama gitu. Gue itu nggak suka tadinya, tapi satu kelas itu pada ngejekin aku suka sama dia gitu, gara-gara waktu itu aku ada seminar dan aku dianterin sama dia, dan aku bilangnya enggak, aku kemarin pulangnya naik angkot gitu, aku tuh nggak dianterin sama dia gitu. Padahal aku tuh dianterin, cuma malu. Jadi ya udah gitu. Dan nggak tahu kenapa gara-gara sering diajakin kayak gitu, aku suka aja gitu sama dia. Oh iya ya, dia tuh ganteng gitu. Dia tuh pinter gitu, dia tuh cocok banget gitu sama aku. Tapi ya mungkin dia juga orangnya terlalu tidak apa ya, belum kenal aku juga kayak gimana, belum tahu sikap aku kayak gimana. Jadi ya dia juga biasa aja gitu ya, walaupun akunya yang terlalu kebaperan gitu ya. Mungkin itu yang namanya mencintai guys. Sampai-sampai aku tuh kalau lihat dia sama temennya sendiri tuh suka cemburuan. Kalau dia nggak masuk itu aku suka gimana gitu perasaannya, kayak dia kemana ya gitu, dia kok nggak ada gitu. Oh, kayak gitu pokoknya. Gak tahu, pokoknya serasa kalau nggak ada dia itu dunia itu terasa hampa gitu. Itu bener-bener aku rasain banget guys. Aku suka nungguin dia di gerbang, karena aku memang waktu itu sekbid keagamaan, jadi aku musafah, dan aku selalu nungguin dia di depan pintu buat salaman. Tapi dianya naik motor guys, jadi aku nggak pernah salaman. Tapi kalau lihat dia dari kejauhan aja aku udah bunga guys. Gak tahu, pokoknya baper gitu kalau inget masa-masa kayak gitu. Pokoknya sampai satu kelasnya itu pada ngecekin aku, pokoknya jadi trending topik gitu. Walaupun
ya gak tahu juga hubungannya kayak gimana ya, pacar bukan, teman bukan, apa-apa bukan, ya udahlah gak apa-apa, biarin aja. Dan itu sampai sekarang masih masih gimana ya, kalau ketemu dia nggak tahu sih mau ngapain gitu. Tapi intinya ya udahlah, jadi cerita masa putih abu-abu yang sangat spesial gitu bagi hidup aku. Aku bersyukur juga gitu. Nah, mencintai itu memang gimana ya, bahagia banget gitu. Tapi kalau kita mencintai dia tapi dia yang nggak cinta kan juga sakit. Jadi sakitnya itu benar-benar parah, nggak tahu harus gimana. Jadi menurut aku dicintai atau mencintai itu dua-duanya nggak enak. Yang paling enak itu adalah saling mencintai, dia menyayangi kita dan kita juga menyayangi dia, mungkin itu akan menjadi suatu hal yang lebih baik. Oke. Oke, itulah pendapat aku. Dicintai atau mencintai itu ya ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi ya kalau namanya saling mencintai itu mungkin lebih baik ya. Oke, pertanyaan yang ke-6. Mana ya pertanyaannya? Mungkin aku malu jawabnya guys. Kriteria pasangan kamu apa? Oke, kriteria pasangan aku itu sebenarnya aku adalah tipe orang yang pemilih gitu. Dan pemilih, pertama aku tuh pemilih, yang kedua aku tuh apa ya, kalau misalnya nggak serak juga ya gimana ya, nggak terlalu diladenin gitu. Walaupun kadang aku selalu berusaha untuk welcome terhadap orang-orang yang sayang sama aku ataupun yang dekat sama aku welcome aja mereka mau ngapain, mau ya walaupun mungkin sekedar dekat atau apa gitu ya aku terima aja gitu. Tapi intinya kriteria pasangan aku yang pertama itu adalah yang bisa membuat aku bahagia. Intinya pertama adalah yang bisa membuat kita bahagia ketika aku terluka, ketika aku punya masalah ataupun apa, aku ingin dia selalu membuat aku tersenyum. Intinya kayak gitu yang pertama. Yang kedua adalah dia selalu mengajak aku pada kebaikan, karena aku pernah dekat dengan seseorang yang apa ya itu ya, yang bisa merubah aku menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa. Intinya bisa mengingatkan aku untuk ternyata hidup itu nggak untuk di dunia aja gitu, untuk kedepannya juga kamu harus pikirin itu gitu. Dan aku merasa benar-benar nyaman, benar-benar beruntung banget gitu waktu itu ya. Walaupun sampai sekarang masih deket sih sama dia, cuma dianya apa ya, tidak kunjung memberikan kepastian yang jelas gitu ya. Jadi akunya gak biasa aja lah, kita cuma kayak gitu aja. Aku sebenarnya nyaman sama dia, tapi dianya siapa sih cewek manis yang nggak suka gitu kalau misalkan hubungannya udah lama tapi tanpa status yang jelas atau gimana gitu ya. Jujur sih sebenarnya aku juga tipe cewek yang kadang suka PHP-in cowok, bener. Aku tuh kayak gitu, aku tuh kadang ya gimana ya, bukan maksud aku untuk apa ya, tapi maksud aku tuh bukan untuk membuat mereka terlalu berharap atau kayak gimana. Tapi aku juga nggak enak ya, masa aku harus menolak orang yang suka sama aku tapi akunya ya aku nggak suka sama kamu gitu. Terus terang aku nggak mungkin kayak gitu ya. Aku berusaha untuk welcome, menerima mereka, apa tuh, merespon tanggapan mereka seperti apa. Walaupun kadang aku sebel gitu karena nggak sesuai dengan sikap yang aku pengen gitu ya. Yang ketiga adalah intinya banyak sekali kriteria cowok yang ingin aku idamkan. Sebenarnya banyak, cuman yang paling utama yang tadi sih. Kalau yang ke selanjutnya adalah yang romantis. Itu pasti semua wanita pasti suka banget sama cowok yang romantis, tapi bukan romantis yang cuma apa ya itu,
misalkan I love you apa tuh, itu kan terlalu biasa gitu kayak gitu. Tapi emang gak apa-apa juga sih ya, yang penting romantis gitu. Tapi aku suka yang cowok yang suka ngasih surprise, kayak misalkan ini buat kamu gitu, tanpa disangka-sangka aku dapet ini, wah ini buat aku gitu. Iya, aku tuh paling suka yang cowok kayak gitu. Gak tahu, pokoknya aku tuh suka banget cowok yang romantis gitu. Bukannya ya kamu tuh harusnya kayak gini gitu. Gak, aku gak suka banget sama cowok yang suka ngatur guys. Aku gak suka, pokoknya cewek itu gak suka yang namanya diatur-atur. Ya emang sih kadang cowok selalu bilang kayak gini, itu kan demi kebaikan kamu gitu ya, supaya kamu itu kayak gini kok kamu nggak bisa sih diomongin gitu ya. Kan kita belum ada status yang jelas gitu, jadi ngapain juga aku nurut sama dia gitu kan, aku nggak salah juga ya kan. Jadi cewek itu harus nurut ketika dia menjadi imam kita. Tapi kan kalau pacaran mah ya bebas ya, gimana kitanya aja gitu, kadang suka ngeyel gitu ya. Ya itu mungkin udah karakter aku kayak gitu ya. Tapi aku gak tahu, suka banget sama cowok yang suka ngasih kejutan kayak gitu, kayak surprise ini buat kamu gitu. Wow gitu, aku suka banget tuh. Tapi aku juga pernah guys punya cowok yang nggak peka gitu ya. Intinya aku tuh aku udah kode-kode sama dia, kayak aku pengen itu, aku pengen ini, padahal itu murah guys. Kalau buat aku sih ya ngisihin uang berapa aja gitu bisa untuk beli itu gitu. Tapi dia yang nggak pernah mau ngasih itu. Ya udahlah, aku beli sendiri aja kata aku gitu. Kenapa kamu beli sendiri ya, abisnya kamu nggak dikasih kasih. Aku pernah kayak gitu loh. Saking aku tuh lebih suka sama cowok yang suka ngasih kejutan. Dan intinya yang selalu ngajakin aku jalan-jalan. Aku suka banget jalan-jalan, aku suka menemukan hal-hal baru. Makanya kalau aku deket sama seorang itu aku suka, kita main ke sana yuk, kita main ke suatu tempat yang lagi trending atau apa. Bukan semata-mata karena aku manfaatin dia, enggak, karena emang aku suka terhadap hal-hal baru, hal-hal yang refreshing pikiran aku supaya tidak terlalu jenuh gitu. Dan juga siapa tahu kan kita bisa dekat atau mungkin bisa cocok gitu. Kayak gitu sih intinya. Terus yang selanjutnya banyak juga kayak yang cowok yang ngertiin aku, itu pasti ya. Karena siapa sih cewek yang gak pengen dimengerti gitu sama cowoknya. Dan juga cowok yang selalu ada waktu buat ceweknya, karena aku benci banget kalau cowok diajakin kesini tapi banyak alasannya. Aku nggak suka sama cowok kayak gitu. Aku pengen cowok tuh ngerti gitu, kalau misalkan wanita juga pengen punya waktu tersendiri untuk kita jalan-jalan atau kita sekedar makan aja atau gimana gitu. Aku bahagia gitu, aku ngehargain banget itu. Ya walaupun aku tahu gitu mereka tuh capek gitu, tapi kan aku juga capek kayak gitu. Terus banyak juga hal-hal lainnya, pokoknya banyak deh kriteria cowok aku. Tapi intinya pokoknya intinya yang bisa meluluhkan aku aja, siapapun itu ya coba aja gitu deketin aku. Siapa tahu aku bisa tertarik sama kau. Nah, kita udah ada di penghujung pertanyaan. Jika masih belum puas dengan pertanyaan ini, ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini akan menjadi jawaban yang kalian tunggu-tunggu, dan mungkin ini akan menjadi jawaban yang selama ini aku utarakan di kolom Facebook aku. Oke, sebelum itu tolong ya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya aku semakin termotivasi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Dan bagi kalian yang punya saran mau kira-kira aku lebih cocok bikin video tentang apa, boleh kalian saranin di kolom komentar. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat kalian karena masih setia nontonin aku. Oke, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak pernah aku jawab pada siapapun, dan sebenarnya ini rahasia. Dan apa ya, khusus ini pertanyaan ini ada di channel ini aja. Dan bagi kalian yang benar-benar penasaran, boleh bagikan video ini asal dengan syarat dan ketentuan yang baik dan juga dengan tujuan yang baik. Oke.
Pertanyaannya itu adalah oke. Banyak yang benar-benar penasaran dari video ini. Sebenarnya aku itu sekarang itu single atau enggak? Itu sih yang sedang mereka pertanyakan di luar sana. Mereka banyak yang nanya, sebenarnya Nela itu punya pacar gak sih? Sebenarnya dia itu jomblo apa bukan? Tapi dia itu kadang-kadang suka deket sama si Anu, tapi kadang-kadang dia itu suka sedih. Tapi kadang-kadang dia aku nggak ada yang main ke rumahnya atau apa-apa gitu. Jadi banyak dari mereka yang nanya sebenarnya Nela itu single atau punya pacar. Nah, di video kali ini aku akan jawab jujur guys, karena ini pertanyaan yang sebenarnya sangat privasi sekali dan tidak pernah aku umbar. Tapi oke, khusus buat kalian semua yang setia nonton channel aku akan jawab pertanyaan ini. Jujur, aku itu sebenarnya, coba tebak di kolom komentar ya, kira-kira jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Sebenarnya aku itu single guys. Sebenarnya aku itu gak pernah punya bukan gak pernah punya pacar, tapi sebenarnya aku tuh sedang tidak mempunyai pacar dan sedang malas untuk berpacaran. Karena aku seperti yang di awal aku bilang, pas umur aku 20 aku pernah bilang untuk pengen punya pacar, dan aku emang udah punya pacar, cuma nggak sampai 1 tahun karena memang dia terlalu mengekang aku untuk melakukan hal-hal yang tidak aku sukai. Dan tapi dia juga baik sebenarnya, makasih banget gitu udah ada dan jadi bagian dalam kisah percintaan aku ucapin terima kasih. Banyak juga manfaat yang bisa aku ambil, hikmah yang aku dapatkan gitu, terima kasih. Tapi setelah aku putus dari dia, aku nggak pernah lagi berniat untuk mempunyai pacar atau kayak gimana gitu. Tapi kalau untuk masalah kedekatan dengan orang-orang yang ya respect sama aku ya ada gitu. Aku welcome aja sama siapapun itu. Kadang aku cuma nganggap mereka temen atau gimana gitu, tapi buat mereka aku juga butuh kejelasan gitu. Sebenarnya mereka itu bermaksud untuk apa ngedeketin aku gitu. Kalau kita fix sahabat ya utarakan itu, kita mungkin hanya sahabat gitu. Tapi untuk misalkan kita ada keseriusan lebih lanjut atau apa, ya kenapa nggak dibicarain gitu kan. Cewek mana sih yang nggak mau digantungin hubungannya gitu. Ya intinya mungkin aku juga terlalu PHP-in mereka juga sih, karena emang akunya yang pertama belum siap, sehingga aku kurang welcome terhadap mereka juga. Kadang aku juga sambil kerja, jadi aku nggak bisa balas mereka setiap saat gitu. Terima kasih banget buat kalian yang selalu baik sama aku. Ya aku juga bukan berarti nge-PHP-in kalian atau gimana gitu, tapi jujur untuk saat ini aku belum terlalu ini serius. Tapi jika kalian mau untuk mendekati aku secara nggak sabar gitu, intinya siapa tahu mungkin kita cocok, ya nggak masalah juga gitu. Tapi intinya untuk saat ini aku sih kayak gitu, aku belum mau serius. Dan aku juga orang yang pemilih gitu. Aku tuh mikirin masa depan aku juga. Kalau misalkan dia sama aku, kira-kira dia cocok nggak ya gitu, dia bisa nerima keluarga aku enggak ya gitu. Sedangkan aku kan punya tanggung jawab terhadap mereka gitu. Kira-kira dia tuh orangnya kayak gimana gitu ya gitu sih. Sebenarnya banyak sekali pertimbangan yang aku pikirkan. Jadi sebenarnya aku tuh single, tapi aku punya, ya kalau kata orang-orang sih gebetan ya, ada sih, cuma aku tidak terlalu respect
dan mereka juga tidak kunjung memberikan kejelasan maunya mereka apa, kayak gimana. Ya udah gitu, ya aku juga kayak gitu, aku juga PHP mereka ya enggak juga gitu. Dan karena mereka ini juga kayak gitu, ya hubungan tanpa status ya udah, aku juga gak masalah gitu. Karena aku yakin suatu saat aku bisa menemukan orang yang Allah sudah takdirkan buat aku, yang memang aku harapkan dalam setiap doa aku. Dan ya untuk saat ini karena aku juga belum siap, jadi ya Allah juga mungkin sedang menunda itu gitu. Tapi aku percaya kalau Allah akan mengabulkan semua doa aku, karena aku percaya dan yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Kalaupun tidak untuk sekarang, pasti akan ada saatnya nanti. Oke guys, semua pertanyaannya udah aku jawab. Itu ada pertanyaan yang sering muncul gitu. Kadang masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mungkin boleh request pertanyaan selanjutnya seperti apa, atau mau dibikin part 2 atau enggak gitu. Atau kalau kalian kurang puas ya boleh kalian kasih saran apa gitu baiknya. Terima kasih banyak kalian sudah mendengarkan cerita aku. Maafin aku ya kalau misalkan banyak kesalahan. Aku juga tidak bermaksud menyinggung siapapun di video ini, tapi itu hanya perasaan aku yang ini aku utarakan. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton channel aku. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya, selalu dilancarkan apapun itu yang sedang kalian inginkan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga bagikan video ini karena spesial di hari ulang tahun aku nanti. Aku akan bagikan giveaway yang spesial buat kalian subscriber tercinta aku. Terima kasih banyak. I love you.